tempat aku menemukan jati diri, tapi dipertebal di ibu kota gitu. Jadi orang-orang di luar sana dimanapun kalian berada, di daerah seterpencil Binjai pun, ya kalau mau berangkat aja lah. Maksudnya, kalaupun kalian jadi gembel di sini, minimal pola pikir kalian bisa berubah. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Jegel. Ini gue suka segmen ini nih. Oke. Karena ini lu yang beropini. Ya. Bebas. Ya. Namanya opini kan. Bebas. Itu kan caranya gitu kan. Kau lempar ke orang yang beropini. Dia yang kena. Yang bermasalah. Betul. Dia. Itu. Makanya dia ada segmen ini. Aman. Jadi kalau ada apa? Bukan saya ngomong. Makanya seneng kok kan. Iya. Benar. Oke. Nih. Pilpres 2024. Opininya Jegel. Bebas dong. Pilpres 2024 ya. Akan sama panasnya seperti pilpres sebelumnya. Panas tuh gimana maksudnya? Panas tuh kita tuh hidup di dunia sosial media, di era digital. Maka siap-siap kok. Apalagi aku adalah anak dari kampung yang orang tuaku masih di kampung. Kok akan siap ditanya sama hoax-hoax yang beredar tapi langsung ke kau gitu. Itu tuh akan sangat menjadi gini. Yang punya hajatan siapa, yang capek kita. Bener Nat. Itu standar orang-orang kampung tuh. Orang-orang kampung tuh kalau ini ya siapapun yang nonton lah ya, kalau misalnya ketemu aku, ketemu siapapun, jangan pernah memvalidasi gosip artis ya. Orang-orang kampung tuh selalu begitu. Emang dia betulan? Enggak, aku enggak sedekat itu juga gitu. Enggak ada gitu. Dan pilpres itu selalu menjadi kayak bapakku nanti tiba-tiba nelpon begini begitu. Iya. Wah, bapakku waktu zaman corona nelpon tiba-tiba, Indra, jangan mau divaksin ya. Kita semua mau disuntik, mati katanya. Aku langsung, abis nongkrong sama siapa Pak? Selalu begitu polanya. Ya, selalu begitu. Jadi itu ya. Iya. Ready aja kalau panas, santai. Ready. Dan kita kan pasti lihat semua sosial media akan teman berantem sama teman, ini sama ini. Itu hal yang sangat sudah terbiasa kita temui lah nantinya. Oke. Nah, agak lain. Agak lain itu opiniku adalah lengkap. Kenapa lengkap? Karena kita dari background yang sama, bikin sesuatu yang sama, jadi secara otak tuh semuanya udah jalan sama-sama. Dan tidak ada, nah itu tuh, kita tuh ngomong di depan. Nah itu tuh apa? Kita ngomong di depan yang gue bilang. Straight to the point. Straight to the point. Ya, jadi langsung. Jadi misalnya lu kurang serak sama jokes, lu gini dong gitu. Langsung. Kalau teknis mah enggak. Oh teknis enggak? Apapun. Misalnya konten yang mau dibuat, bintang tamu yang mau diundang, apa siapa, itu kita langsung ngomong. Straight to the point. Nah jadi seru. Opiniku agak lain akan tetap agak lain. Agak lain. Oke, keren. Oke nih, kompetitor akan tetap mencari celah kompetitor lainnya. Tapi yang punya karakter tidak akan ada kompetitornya. Anjir, Jegel barusan ngomong. Is that you? Yes, I am. You can talk like really wise person, you know. It's good. That's really good ya. Kompetitor akan tetap cari celah, but untuk dia lebih baik, tapi yang punya karakter menurutku tidak akan ada kompetitor. Keren. Ya. Karena sekarang semuanya harus punya karakter ciri khas kan. Ya. Keren. Seperti contohnya kos kaki Pinglo. Ini apa sih? Marun bukan? Marun, sorry. Ini lilac. Apa sih ini? Lilac kali ya?
Ungu kan? Iya. Iya. Ini karakter, part of your karakter. Ya, enggak juga. Ini yang ready tadi di mobil. Jadi udahlah ya. Enggak gitu ya, maksudnya begitu. Iya. Oke, paham. Ya. Pernikahan. Opini lo. Nggak pakai dini ya, takutnya harus mau nikah muncul nyanyi pernikahan. Nonton dong dulu. Nonton dong, pasti. Itu salah satu ada orang Medan kalau nggak salah. Siapa? Ada rame itu, rame. Rame ya? Ya siapa namanya lupa aku. Pokoknya dia main di situ tuh terus di Medan jadi rame gitu. Dia main pernikahan dini gitu. Oke. Dulu ada di Binjai juga ada artis tuh, Nana Hairina. Pernah nggak sih? Enggak, dia main Dia apa? main Indosiar gitu-gitu. Oke. Susah sih emang menjelaskannya. Tapi ini pernikahan ya? Iya. Pernikahan itu apa ya? Menurutku bertumbuh. Untuk orang bertumbuh secara pribadi ya. Karena gini, aku nggak pernah tahu ya sama orang yang menganggap bahwa pernikahan itu sumber masalah baru, iya. Sumber kebahagiaan baru, jelas. Sumber rezeki jelas gitu. Jadi banyak gitu elemennya. Pernikahan itu rumit, tapi membahagiakan. Complicated but happiness. Okay. But complicated. Gitu. Pasti. Complicated tapi bahagia. Itu pernikahan. Iya, apapun gini. Kadang-kadang kan misalnya masalah sebesar apapun sebenarnya. Kalau udah itu kan janji, kalau aku pribadi ya, itu kan janji aku sama Tuhan kan untuk menjaga anak orang dalam hubungan pernikahan. Jadi apapun masalah sebesar apapun, ayo obrolin gitu, jangan sampai ada yang gimana-gimana gitu. Jadi masalah sepele bisa jadi besar, tapi ternyata ketika berdamai itu jadi pelajaran lagi kan sama kita. Iya. Jadi tetap belajar lagi gitu. Jadi manusia yang baru gitu loh. Jadi seru. Ada problematika yang nggak aku temui tapi tujuannya belajar gitu. Jadi seru. Jadi pernikahan tuh belajar terus. Belajar terus untuk jadi manusia gitu. Bertetangga. Gara-gara menikah kan kita bertetangga. Loh, sebelum menikah nggak ada tetangga? Bodoh amat salah kita sama tetangga. Emang kok hidup di mana? Emang kok hidup di rumah? Emang kok sapa-sapaan sama tetangga? Kok pasti hidup di luar, di mana, di sini, di situ. Tangga tuh menjadi seorang kepala rumah tangga yang udah ada istri dan anak. Attitude sebagai bapak tuh, gila harus dipegang banget tuh ya. Kalau ada yang lewat tuh minimal mampir kan. Mampir Pak, gitu. Iya dong, nggak bisa. Kalau lajang mah bodo amat. Iya kan? Itu kan keluar ngerokok. Iya, gitu ya. tanggung jawab bapakmu kan? Mungkin kan? Bener. Iya. Kalau sekarang kalau orang rumah lu mampir Pak. Gitu. Singgah. Iya. Kerja Pak, gitu kan? Ada gitu. Ya, ada. Iya. Itu perbedaannya. Benar. Iya. Berarti kalau di rumah ada tetangga lewat itu, Pak Indra, apa Pak Jegel? Pak Indra. Oh Pak Indra. Kadang-kadang Mas Indra. Mas Indra gitu. Pak. Kerja Pak, gitu. Itu tuh sambil nyiram tanaman. Ngopi. Ngisi TTS. Enggak. Itu belum. Pakai kos kutang itu. Enggak, itu belum. Kok sampai situ? belum. Aku belum. Tapi kita akan di situ kayaknya. Kita akan ada di titik itu, yakin aku sih. Iya kan? Yakin aku sih. Ngeliat anak kita sekolah gitu ya. Main burung udah? Belum. Siapa tahu. Belum sih. Mas Indra bentar lagi main burung nih. Belum. Siapa tahu kan. Masih singgah, masih udah mikirin iuran, sampah. Berteguran sama tukang sampah udah iya. Sama. Iya. Itu sama tuh ya. Iya. Kalau pulang malam ngasih duit rokok ke satu, udah tuh. Mau tahu bagaimana apa yang terjadi gitu. Kita kan mau tahu. Kalau dulu kan ini sampah nggak diambil kan, Pak, ini kenapa sampah nggak diambil sih? Gitu. Betul. Sekarang kan ngobrol, Pak, kenapa nggak diambil ya Pak sama tukang sampahnya? Kan kita harus tahu itu. Iya benar. Wah itu positif tuh, keren tuh, keren. Binjai. Binjai itu apa ya? Aku bilang Binjai itu potensi. Oke. Binjai itu ini permasalahan orang daerah adalah ketika kita pengen ada di dunia entertain tuh Jakarta sentris Nat. Itu tidak kita pungkiri kan. Padahal anak-anak di sana tuh talented. Bisa, semuanya bisa gitu. Tapi memang tidak dipungkirin bahwa orang daerah, pola pikir, sudut pandangnya tidak sebaik ketika kita udah merantau.
Oke. Oh, lu ngerasain itu ya? Ngerasa jauh berbeda. Ya gitu aku pulang ada orang mau memvalidasi gosip artis aja itu udah kayak ini udah nggak bener. udah nggak bisa. Sementara kalau kita di sini kita tuh akhirnya aku banyak belajar di sini. Tapi Binjai itu adalah apa ya bilangnya itulah potensi nyaman. Binjai itu kota yang ya nggak bisa dibandingkan lah ya. Tapi ya itu rumah aja tempat aku tumbuh, tempat aku berkembang, tempat aku menemukan jati diri. Tapi dipertebal di ibu kota gitu. Jadi orang-orang di luar sana dimanapun kalian berada di daerah seterpencil Binjai pun ya kalau mau berangkat aja lah maksudnya. Kalaupun kalian jadi gembel di sini minimal pola pikir kalian bisa berubah. Ya itu yang bisa dibawa. Kalau yang nonjok pohon pisang itu dari Binjai ya? Dari Binjai itu benar. Binjai. Emang kurang bergaul. Ya lu sempat kepikiran nggak kenapa dia nonjoknya pohon pisang gitu? Emang gak ada pohon-pohon yang lain? Ada. Seperti? Ada hal-hal di dunia ini yang biarkan jadi misteri. Nah. Kita bedah pun itu kayak apa ya gitu. Maksudnya mungkin kalau misalnya kita bilang bahwa ya mungkin pohon pisang lebih lunak gitu ya. Misalnya pohon kelapa kan nggak mungkin sampai tumbang gitu. Iya. Oh belum tentu. Kalau kata dia, siapa tahu bisa jadi. Bisa jadi ya. Pakai dengkul lagi. Udah kayak puyol ya. Terakhir, stand up comedy. Stand up comedy adalah pintu. Stand up comedy itu pintu yang membawaku ke banyak titik sekarang. Ya. Sekolah bisa dibilang ya, sekolah lah ya kita bilang sekolah. Stand up comedy itu sekolah, tempat aku belajar, tempat aku berteman, tempat aku berkomunitas, tempat aku ketemu hal-hal baru di stand up comedy. Bahkan stand up comedy adalah apa ya, pegangan sih kalau aku bilang sekarang gitu. Itu aku akan tetap berpegang kepada yang namanya stand up comedy. Yes. Satu lagi terakhir deh. Anak. Tadi siapa namanya? Jihane Kalula Kiandra. Jihane Kalula Kiandra. Artinya bunga yang cantik di salah satu tempat terbaik di surga. Panggilannya? Nani. Terakhir ya. Nani. Segalanya. Wih. Aku akan berdarah-darah untuk yang terbaik buat anakku. Walaupun mungkin itu tidak baik ya untuk terlalu memanjakan anak. Tapi aku akan berjuang sebisaku untuk dia mendapat pendidikan terbaiknya. Keren. Aku akan melakukan apapun lah. Akan kepala pun akan kasih. Ketika ada anak, mungkin nanti datang cowok namanya Juan, langsung kerahnya kuangkat. Kerahnya langsung kuangkat. Sini duduk sini. Sini duduk. Duduk. Onat, bapakmu onat kan? Ya, bapakmu onat kan? Iya. Balik dulu, lapor dulu sama bapakmu. Gue bilang gitu nanti. Misalnya. Kalau dia nggak pakai kerah, kan tadi kerahnya diangkat. Kalau dia pakai kaos biasa gitu. Ya, tetap kerahnya sih, tapi kan cara nariknya beda. Oke, makasih ya. Terima kasih. Aduh seru banget, thank you Indra juga. Guys, kagak lain ya? Tahu ya harus ya. Deal ya? Tanggal 20 agak lain. Walaupun saya bukan orang Batak nih. Tapi Mas pernah bersinggungan dong sama orang Batak. Harus dong. Iya. Banyak dong. Thank you Indra juga. Thank you. Ona di orang.